Baik, selamat berjumpa lagi dengan kuliah manajemen bersama saya Pak Heru, belum lengkapnya Pak Ignatius Heru di Universitas Dharma Persada Jakarta. Di pendahuluan ini kita akan mencoba membahas sistem penilaian seperti apa, ya, sistem penilaian seperti apa. Nah, sistem penilaiannya adalah absensi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS ujian tengah semester 30%, bobotnya ya. Kemudian ujian akhir semester bobotnya 40%. Ini semua akan menentukan nilai. Persentase ini kemudian menghasilkan grade-nya itu dapat apa? Dapat A atau B atau C atau di bawah itu. Nah, inilah yang akan menentukan kelulusan. Sebenarnya nilainya itu teman-teman yang membuat sendiri ya, bukan saya yang membuat. Nanti teman-teman akan mengetahui kelas saya itu ujian akhir semester itu bisa dipahami, bisa diperoleh dengan nilai yang baik bila UTS-nya dikerjakan dengan baik. Bila UTS-nya bisa diselesaikan atau dikerjakan dengan baik. Nah, UTS ini juga bisa dikerjakan setelah apa? Setelah melakukan tugas yang saya berikan dengan baik. Itu akan menentukan nilai persentase sebanyak 20%. Artinya, UAS yang diberikan itu tergantung dari UTS. UTS yang diberikan tergantung dari tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, tugas-tugas yang telah diberikan ini bergantung pada absensi atau kehadiran teman-teman semua. Ya. Sistemnya seperti itu. Penilaiannya seperti itu, semua tergantung dari teman-teman semua. Tergantung dari teman-teman seperti apa memahami, menjalankan kelas ini ya. Jadi bukan saya yang menilai tapi teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang ke materi. Nah, kuliah kali ini kita akan membahas mengenai nih kuliah kita ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download di link yang saya berikan, ada di forum atau nanti di grup bisa saya berikan. Di grup WA yang akan kita bentuk nanti. Teman-teman juga bisa download ya nanti di link. Bukunya mengenai manajemen, pengarangnya Robin dan Coulter ya. Jadi teman-teman bisa lihat bukunya seperti apa, dipelajari, dibaca, nanti bisa dipahami. Bagus bukunya. Nah, kita ini Robinson dan Coulter, ini penulisnya. Ini mereka yang mengarang tentang tulisan, tentang manajemen. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di bab 1. Di bab 1, buku ini membahas tentang manajer. Jadi, buku ini membahas apa? Di buku halaman 4 ini ya kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas. Nanti teman-teman juga bisa melihat secara detailnya bahwa di materi ini, nah di buku ini kita akan membahas manajer serta manajemen ya, dengan mengamati who managers are and where they work. Jadi manajer itu siapa dan mereka bekerja di mana.
Kemudian mengapa manajer itu posisi yang penting? Nih, buku ini membahas antar manajer dan manajemen dengan melihat dari sisi siapa manajer dan bekerja di mana saja. Kemudian mengapa manajer itu penting? Kemudian yang ketiga, apa sih yang dikerjakan oleh seorang sosok manajer? Ya, kemudian yang keempat, nah ini yang penting kita pelajari di kuliah ini. Why it's important to study management? Kenapa sih? Apa pentingnya sih kita belajar mengenai studi manajemen? Studi manajemen itu buat apa? Nah, itu yang kita pelajari di kelas ini, terutama semester 7. Semester 7, sebentar lagi semester 9, setelah itu lulusnya. Nah, sebelum lulus kalian dapat materi kuliah yang namanya manajemen. Manajemen dimulai dari sosoknya, managers. Ya, siapa manajer? Ya. Who is manager nih? Who is manager? Siapa sih manajer itu? Nah, manajer adalah sosok ya, atau sosok ya, seorang yang bekerja sama serta mampu memahami, melihat semua pekerjaan di semua lini organisasi dan bekerja sama dengan banyak orang, dan tujuannya harus dicapai ya, untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Jadi manajer itu sendiri pekerjaannya ya, pekerjaan yang dilakukan pekerjaan manajer itu bukanlah achievement atau pencapaian dari orang itu sendiri, bukan ya, tapi bagaimana seorang manajer itu membantu yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak bisa manajer itu hanya meminta atau menyuruh mengerjakan ini itu. Seorang manajer itu ya, ini penting, adalah seorang sosok yang mampu membantu orang lain membantu menyelesaikan pekerjaan bagian lain hingga selesai. Jadi pentingnya adalah apa? Pentingnya koordinasi antar departemen, grup, bahkan tugas manajer adalah supervising a single person. Jadi membantu setiap orang. Single person ya, membantu setiap orang untuk menuntaskan persoalan ya, Karena kalau satu orang sendiri tidak bisa mencapai achievementnya, pencapaiannya, nah sudah kan fungsi manajemennya terganggu, fungsi bisnisnya kemudian akan menjadi efek bola salju akan terganggu juga. Jadi tugasnya seorang manajer itu ya, melibatkan koordinasi dengan semua aktivitas pekerjaan di setiap tim dengan orang-orang yang terdiri dari banyak atau berbagai departemen. Bahkan tugas manajemen tidak hanya di internal organisasi internal perusahaan, dia juga harus bekerja sama dengan vendor, perusahaan di luar atau di luar lingkup perusahaan tersebut, bekerja sama dengan vendor atau pihak ketiga lainnya. Ya. Supplier. Nah, itu tuh fungsi manajer. Koordinasi ya. Tugasnya mengkoordinasi itu. Itulah seorang manajer. Lalu buku ini membahas juga mereka bekerja di mana saja. Where they work, mereka bekerja di mana. Nah, mereka bekerja di mana? Sama voice manager, di manajer ini itu juga ada tingkatannya. Ada non-management employee, kemudian tingkat pertama manajer itu adalah first line manager. First line manager, kemudian ada di atasnya lagi adalah middle manager, paling atas adalah top manager. Artinya, top manager itu bekerja sama dengan middle manager. Middle manager bertanggung jawab
atau berhubungan dengan first line manager. Sedangkan first line manager bertanggung jawab atau mengkoordinasikan pekerjaan yang non managerial employee, pekerjaan bekerja sama dengan orang-orang yang karyawan biasa. Sedangkan ini ya first line manager atau front line manager ya bekerja dengan orang-orang langsung di bawah dia, itu orang-orang staf biasa. Nah, middle manager itu artinya dia yang mengkoordinasikan antara pekerjaan di middle manager mengkoordinasikan pekerjaan di first line manager dengan top manager. Sedangkan top manager adalah posisi manajer yang paling atas. Dia bekerja sama dengan middle manager. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat detailnya ya. Teman-teman bisa membaca lebih lengkap. Jadi intinya manajer itu siapa? Nah, manajer itu adalah orang yang mengkoordinasikan ya semua pekerjaan. Ya, who is manager? Kemudian mereka bekerja di mana saja. Ini penting bahwa manajer bekerja pada suatu organisasi ya, jadi harus ada lembaganya. Manajer bekerja di mana? Bekerja di suatu lembaga yang ada, di organisasi yang ada. Tapi organisasi itu sendiri apa? Jadi organisasi itu adalah pengelolaan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu, itu organisasi. Seperti universitas ya, atau sekolah, atau departemen dalam pemerintahan, atau perusahaan di mana kita bekerja, atau dimanapun ya, itu pokoknya organisasi. Bahkan di tim olahraga itu juga memerlukan seorang manajer. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi karakteristik dari organisasi. Nah, teman-teman bisa lihat apa itu karakteristik dari organisasi. Jadi punya orang, punya struktur, dan punya tujuan. Ya, kalau nggak punya orang, nggak punya tujuan, ya bukan organisasi. Organisasi harus punya 3 sesuatu yang membedakan ini. Ada tujuan, ada struktur, dan ada manusianya. Nah, disitulah ada manajer ya. Di mana ada organisasi diperlukan manajer. Nah, kemudian, kenapa manajer itu penting? Ya. Nah, ini selanjutnya, why are managers important? Nah, kenapa sih manajer itu penting? Kenapa manajer itu penting? Now, the first reason why managers are important is because organizations need their managerial skill and ability more than ever in uncertain, complex, and chaotic times. Jadi apa? Pentingnya manajer karena apa? Karena di situasi yang sangat kompleks, di keadaan atau waktu yang chaos ya, yang sulit, kemudian suatu keadaan yang uncertain, yang ketidakpastian. Disitulah pentingnya seorang manajer dengan kemampuan manajerial, skillnya, dan kemampuannya. Jadi yang diperlukan managerial skill and ability. Jadi kemampuan dan skillnya, keahliannya. Untuk mengatasi apa? Uncertainty itu tadi. Ketidakpastian, kemudian kompleksnya masalah, dan chaotic times. Waktu yang sangat chaos atau yang sangat tidak menentu ya, chaos. Nah, as organization deal with today's challenges, ya. Jadi karena perubahan ekonomi, kemudian karena dinamika perubahan sistem politik ataupun ekonomi yang berubah ini, bahkan teknologi yang berubah, changing teknologi, ya. Changing teknologi. Bisa mendalami lagi ya.
buku ini membahas apa saja ya. Jadi sebagai suatu organisasi itu sangat harus mampu mengatasi challenge ya. Challenge setiap zamannya, setiap masanya harus diatasi. Seperti tadi yang paling terutama kan changing teknologi ya. Teknologi yang paling sering berubah itu harus sering diatasi. Harus manajer bisa nggak mengatasi keadaan itu. Globalisasi dan sebagainya. Managers play an important role. Jadi peran penting bagi seorang manajer adalah mengidentifikasi critical issue dan menghasilkan respon yang tepat. Jadi important role seorang manajer adalah mengidentifikasi critical issue dan menanggapinya dengan tepat. And identifying critical issue and crafting responses ya. Dia harus mampu mengidentifikasi masalah dan kemudian menghasilkan respon yang tepat. Itu alasan pertama. Ya. Karena kebutuhan perusahaan menghadapi uncertainty, complexity, and chaotic times diperlukan skill dan kemampuan seorang manajer. Nah, ya, alasan kedua, why manager are important to organization is because they are critical to getting things done. Jadi apa? Itu adalah posisi yang sangat kritis untuk membuat sesuatu itu berhasil. To getting things done. Jadi semua harus bisa diselesaikan. To getting things done. Bila masalah atau pekerjaan itu tidak selesai, ya, manajer adalah satu-satunya orang yang harus tahu mengapa. Who find out why. Jadi harus tahu dia mengapa itu tidak selesai. And get things back on track. Ya, dan dia harus mengembalikan lagi persoalan atau masalah di jalurnya dengan tepat. Sampai dia akhirnya mengidentifikasi lagi dan buat respon yang tepat. Jadi dia harus kembali lagi skill and ability-nya itu untuk to getting things done. Inilah manajer mempunyai peran yang penting, pemain yang penting, membawa suatu perusahaan menghadapi kemajuan zaman, menghadapi perubahan zaman untuk apakah sampai ke masa-masa, mengatasi masa-masa sulit sehingga bisa menjadi perusahaan yang established di masa mendatang. Oke. Terakhir, finally, managers do matter to organization. Ya. Memang diperlukan di suatu organisasi, company that hire manager based on talent. Jadi ini penelitian ya, membuktikan bahwa 48% dengan adanya manajer ini keuntungan perusahaan bisa meningkat menjadi 48%. Produktivitasnya ini ya, buku ini ya, research atau penelitian di buku ini bilang bahwa productivity akan meningkat dengan adanya seorang manajer sebanyak 22%. Dan 30% juga meningkatkan gairah bekerja karyawan. 30% meningkatkan adanya seorang manajer yang baik. Kemudian customer juga kepuasan pelanggan meningkat menjadi 17%. Dan turnover ya, keluar masuk pekerja itu 19% menurun. Nah, itu karena adanya seorang manajer. Nah, ya dilihat ini kan dengan angka-angka ini, managers can and do have an impact. Jadi akhirnya dengan angka-angka ini kan teman-teman tahu bahwa manajer dapat menghasilkan impact positif atau negatif. Artinya angka-angka ini bisa menjadi lebih baik atau lebih menurun karena posisi seorang manajer. Nah, artinya apa? Inilah pentingnya seorang manajer. And they do matter. Jadi itulah
fungsinya atau memang mereka diperlukan seorang manajer. Ya, paham ya? Kemudian kita membahas selanjutnya, ini angka-angkanya 48%, teman-teman bisa melihat angka-angka ini, studi yang diperlihatkan oleh penelitian ini. Oke. Kemudian what do managers do? Apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, ini management involves coordinating and overseeing the work activity of others. Jadi harus bisa melihat pekerjaan yang dilakukan orang banyak secara luas ya, overseeing, serta dia juga mengkoordinasikan. Selain koordinasi, dia juga harus melihat secara menyeluruh activity secara lengkap ya. Dan semua itu, kegiatan itu dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Efficiently and effectively, secara efisien dan secara efektif. Dengan cara apa? Dengan memastikan bahwa setiap orang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Apa yang mereka lakukan. Nah, kata kuncinya apa? Efisiensi dan effectiveness. Nah, apa sih bedanya? Atau apa sih maknanya efisiensi itu? Efisien atau secara efisien. Jadi manajer harus deal dengan resource yang ada. Apakah itu manusianya, apakah dananya, uangnya, atau peralatannya. Serta bagaimana penggunaan resource tersebut secara efisien. Nah, ada nih kata-kata yang bagus. Jadi efficient is often referred. Jadi mengacu pada doing things right. Jadi kalau efisien, teman-teman langsung memahami seperti doing things right. Apa bahasa Indonesianya? Doing things right. Melakukan sesuatu dengan benar. Jadi efisiensi adalah means doing things in manner they are expected, needed, or required to be done. Jadi related pada how, ya. Jadi aspek terhadap suatu tindakan, bagaimana suatu tindakan dilakukan, ya. Jadi efisiensi atau efficiency itu mengacu pada doing things right. Jadi melakukan sesuatu dengan benar, ya. How. Nah, sedangkan efektif apa? Efektif dijelaskan sebagai doing the right things. Jadi menjelaskan atau menjalankan the right things. Jadi menjalankan sesuatu yang benar. Ya, doing the right things, menjalankan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang benar. Jadi means making the right choice, pilihannya tepat. Nah, melakukan sesuatu yang benar. Choosing the right path, nah, memilih jalur atau jalan yang tepat. Menunjukkan etika yang tinggi, menunjukkan moral yang baik. Nah, kan lebih kepada apa? Jadi efektif, ya. Efektif itu lebih memperlihatkan pada what, ya. Efektif itu what, sedangkan efisien itu how. Jadi doing things right, itu efisien, sedangkan efektif doing right things. Oke? Itu manajer harus mampu membuat manajemen bekerja secara efisien dan efektif. Ya, itu fungsi manajer. Itu tugas manajer. What do managers do? Membuat semua fungsi manajemen resource yang ada menjadi efisien dan efektif. Ya. Manajemen kuncinya manajemen efisien dan efektif.
Nah, manajemen ya, manajemen. Penelitian mengenai manajemen dikembangkan, kemudian diperoleh 3 pendekatan untuk menjelaskan sebenarnya manajer itu melakukan apa aja. What managers do, apa sih yang dilakukan secara lebih nyata. Managers itu melakukan fungsi manajemen dengan secara efisien dan efektif. Nah, pendekatan buku ini kemudian penelitiannya menjelaskan bahwa fungsi apa yang dilakukan seorang manajer dilihat dari what managers do, dimulai dari function. Ini function, manajemen function. Pendekatannya ini what managers do itu dimulai dari function, fungsinya apa, fungsi manajer, kemudian perannya apa dan skillnya apa. Oke, kita lihat dari manajemen function. Nah, manajemen function according to the function approach. Jadi pendekatannya tadi di atas, manager perform certain activity or function as they efficiently and effectively. Jadi mereka harus menunjukkan performa untuk suatu kegiatan, suatu aktivitas atau fungsi, semua fungsi koordinasi yang bekerja sama dengan banyak orang, ya, banyak resource secara efisien dan efektif. Nah, fungsinya apa saja supaya efisien dan efektif? Nah, nanti teman-teman juga di selanjutnya akan dapat pemahaman bahwa Henry Fayol itu French businessman. Jadi businessman Perancis ini di buku ini memperkenalkan Henry Fayol. Dia memperkenalkan bahwa sebagai seorang manajer itu memperkenalkan 5 fungsi, function, management function, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Nah, saat ini buku ini hanya membahas atau mengadopsinya menjadi 4 fungsi untuk menjelaskan fungsi kerja seorang manajer. Jadi planning, ini bisa lihat planning, organizing, leading, controlling. Nah, teman-teman bisa membacanya lebih lanjut. Planning itu adalah setting goals, establishing strategi. Jadi setelah membuat goals atau tujuan perusahaan itu mau kemana, harus dibuat strateginya. Strateginya bagaimana supaya goals itu tercapai. Nah, kemudian direncanakan lagi bagaimana menghasilkan suatu aktivitas yang terkoordinasi. Itu di planning. Sedangkan organizing itu menentukan apa saja yang diperlukan, what needs, kemudian how. Jadi bagaimana semua itu bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Ya, kemudian siapa saja yang diperlukan untuk membuat semuanya itu berjalan dengan efisien dan efektif. Organizing. Kemudian leading ya, dia harus mampu tentunya ya seorang manajer, bagaimana memotivasi, bagaimana memimpin, serta melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan ya, goalsnya itu planningnya harus tercapai, organizingnya, fungsi leadingnya. Setelah itu controlling, memonitor semua aktivitas, meyakinkan bahwa sesuai dengan rencana ya. 4 fungsi, 4 function of management ya, planning, organizing, leading, and controlling. Oke. Nah, kemudian di sini juga bagus juga nih, how would manager. Nah, ini bisa juga nih. Ini contohnya, ada skenario. Jadi sebenarnya apa manajer itu? Jadi menjadi seorang manajer artinya bahwa punya responsibility,
have a greater responsibility to consider. Jadi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mempertimbangkan. Harus punya big picture, jadi punya gambaran yang jauh lebih besar dari orang biasa, dari employee biasa. Dan big picture atas suatu tujuan dalam membuat tujuan organisasi. Serta bagaimana Anda bekerja, bagaimana kontribusi dari setiap masing-masing staf untuk mencapai sasaran atau goals. Dan jangan lupa, selain itu semua, sebagai seorang manajer juga harus punya tanggung jawab mengembangkan peluang atau kesempatan. Bagaimana staf Anda, bagaimana anak buah atau yang organisasi Anda yang Anda pimpin tumbuh dan sukses, karena setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang. Ya. Itu fungsi manajer. Fungsi manajer. Kemudian managerial roles. Jadi pertama tadi kan fungsi manajer di buku ini. Apa sih yang dilakukan seorang manajer? Jadi function. Tadi function of management. Nah, yang kedua adalah sekarang managerial role. Jadi peran seorang manajer. Peran seorang manajer. Ini juga seorang manajemen researcher itu Henry Mintzberg. Mintzberg ini menyimpulkan apa sih yang sebenarnya dilakukan seorang manajer dengan melihat perannya di dalam dia bekerja. Nih perannya. Nah, ini gambar yang dia buat. Jadi ada fungsi. Ada fungsi apa saja ya? Ada fungsi apa saja? Jadi bukan fungsi ya. Perannya manajerial menurut Mintzberg, menurut penelitiannya, seorang manajer selain function of management, dia juga harus punya peran. Perannya sebagai apa sih sebagai seorang manajer itu? Dia harus punya peran sebagai figurehead atau pemimpin. Harus punya peran sebagai personal ya. Ini interpersonal role. Interpersonal roles, dia punya peran figurehead ya. Kemudian punya peran leader, pemimpin. Jadi figurehead itu lebih kepada apa? Figurehead sosok. Nah, sosoknya. Sedangkan leadernya itu di pekerjaannya. Pekerjaannya mampu nggak memimpin ya. Stafnya atau anak buahnya dalam bekerja. Kemudian liaison itu lebih kepada hubungan interpersonal. Dia juga harus mampu mengembangkan hubungan yang baik dengan secara interpersonal dengan banyak orang. Kemudian managerial roles, perannya juga punya peran informational roles. Informational roles menjadi seorang spokesperson, mampu berbicara dengan baik, disseminator, serta mampu memonitor. Kemudian decisional roles, nah ini yang penting dari semuanya adalah dia harus punya entrepreneur yang menghibur ya, mengelola ya. Kemudian disturbance handler ya, mampu meredakan jika ada gejolak. Kemudian resource allocator yang mampu membagi resource. Dan yang penting juga sebagai negosiator ya, Nah, ini jadi as manager perform this role. Jadi menurut Mintzberg ini dia memperkenalkan atau menganjurkan bahwa aktivitasnya itu termasuk reflection and action. Jadi reflection itu thinking, bagaimana seorang peran manajer itu thinking, berpikir, serta bagaimana seorang manajer itu doing ya, action.
Kemudian manajemen skill. Nah, sekarang manajemen skill. Ya, manajemen skill. Jadi yang ketiga apa sih yang what managers do? Jadi selain function, dilihat dari function tadi ya, function, kemudian role-nya, dan yang ketiga ini manajemen skill. Skill-nya apa saja sih seorang manajer? Manajemen skill. Ya, manajemen skill. Nah, manajemen skill. Jadi yang sekarang menurut penelitian dari Robert L. Katz, ya, what type of skill do managers need? Ya, Robert L. Katz ini mempropose 3 yang diperlukan seorang manajer, yaitu interpersonal skill, technical skill ya, pertama technical skill, yang kedua interpersonal skill, yang ketiga conceptual skill. Tuh. Jadi manajer harus punya 3 keahlian seorang manajer. Technical skill itu ada apa? Technical job specific knowledge and technique needed to proficiency perform work task. Nah, harus punya kemampuan ya secara teknis. Jadi artinya apa? Manajer yang baik juga harus tahu persoalan teknis. Yang kedua, interpersonal skill. Apa itu interpersonal skill? The ability to work well with other people. Ya, tentunya bagaimana dia punya skill, punya kemampuan bekerja sama dengan orang lain, punya hubungan yang hangat ya, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, conceptual skill, dia juga harus punya kemampuan berpikir, punya kemampuan untuk membuat konsep, baik secara abstrak maupun secara kompleks. Bayangkan, dia nggak mampu memahami secara big picture. Nah, dia harus membuat sesuatu yang abstrak dan kompleks itu menjadi, nanti bisa diturunkan menjadi yang kembali lagi ke fungsinya, menghasilkan planning, menghasilkan apa? Organizing, menghasilkan leading dan controlling. Kembali lagi dia harus punya skill ini. Nah, teman-teman bisa lihat skillnya bahwa ternyata berhubungan dengan yang di awal tadi, bahwa manajer juga ada beberapa level. Jadi low level manager yang lebih banyak tekniknya, kemudian interpersonalnya dan konseptualnya lebih sedikit ya, dibanding middle manager, konseptualnya lebih besar. Interpersonalnya teman-teman bisa lihat nih, interpersonalnya tetap ya, nggak berubah. Yang berubah adalah konseptual dan teknikal. Semakin menuju ke top manager, teknikalnya makin sedikit, tapi dia paham. Konseptualnya lebih besar. Dan interpersonal tetap harus dipertahankan. Selanjutnya, other important managerial skill yang diidentifikasi itu kemudian ditunjukkan lagi lebih lengkap di gambar 17 ini, teman-teman. Ini gambar 17. Gambar 17, teman-teman bisa lihat. Jadi important managerial skill. Jadi digambarkan ya, bagaimana seorang manajer managing human capital ya, human resource yang ada dikelola. Inspiring juga, punya komitmen, kemampuan untuk menginspirasi, mengelola perubahan ya, managing change. Kemudian structuring work and getting things done, ini yang penting ya, bekerja secara terstruktur dan membuat getting things done, membuat semuanya berjalan dengan baik dan getting things done. Pasti berhasil. Getting things done harus selesai. Kemudian facilitating the psychological and social context of work, ini konsep tadi ya, interpersonal. Using
purposeful networking. Nah, dia juga harus punya network. Dia punya network kan sebagai seorang manajer. Ketika ada kesulitan, dia harus bisa menghubungi siapa? Orang yang tepat. Managing decision making process. Ini pasti ya, seorang manajer harus punya proses ya. Nanti di kuliah berikutnya teman-teman bisa lihat bagaimana seorang manajer mengelola decision making. Prosesnya seperti apa. Jadi kuliah berikutnya. Managing strategi and innovation ya, seorang manajer juga harus mempunyai pengelolaan strategi dan inovasi serta mengelola teknologi dan resource yang ada, logistik yang ada. Oke. Itu ke managerial skill ya teman-teman. Skillnya kemudian diperlihatkan di gambar ini seperti ini, dibuat gambarnya lebih detail seperti ini. Oke. Ini yang lain bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Saya hanya kemudian melanjutkan ini. Kenapa sih kita harus belajar? Belajar manajemen. Mengapa kita harus belajar manajemen? Ya. Kenapa kita harus belajar manajemen? Why study management? Ini. Ya, teman-teman pasti berpikir ya, mereka-reka, membayangkan, why we need to study management? Kenapa sih kita harus belajar manajemen? Teman-teman sudah di semester 7, semester 9 tahun depan, dan setelah itu lulus. Atau teman-teman juga membayangkan, kalau kuliahnya di IT, kuliahnya di accounting, marketing, kan gak paham tuh. Buat apa ya? Belajar manajemen. Padahal kalau teman-teman nanti memahami ya, bahwa dengan belajar manajemen itu nanti akan membantu karir atau masa depan jabatan atau karir teman-teman semua. Nah, buku ini menjelaskan, we can explain the value. Jadi, buku ini akan menjelaskan value atau nilai. Mengapa perlu mempelajari manajemen? Dengan mengetahui 3 hal. Bahwa 1, the universality of management, the reality of work. Jadi 2 yang dituliskan dalam buku ini, tapi saya mungkin lebih fokus kepada dua hal saja ya. Buku ini, ya kita lihat ya, buku ini membahas the universality of management, the reality of work, and the reward and challenge of being manager. Jadi tantangan dan reward bagi seorang manajer. Apa? Tapi saya mungkin akan menjelaskan 2 hal saja ya teman-teman ya. Yang akan saya jelaskan why we study management. Saya akan menjelaskan 2 hal saja. 2 things ya, 2 hal. 2 things. Jadi pertama, the universality of management. Jadi bahwa manajemen memang sesuatu yang universal, yang harus diketahui. The universality. Ya, ini teman-teman akan mempelajari the universality of management. Apa itu? Nah, the universality of management, the reality that management is needed in all type and size of organization, at all organization level, in all organization area, and in organization no matter where located. Jadi, memang fungsi manajemen itu memang umum, universality. Teman-teman bisa lihat ini. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, bahwa universal need for management. Memang manajemen dibutuhkan secara umum. Manajemen, lihat di tengah ya, manajemen is needed in apa? All size of organization. Semua organisasi, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Coba aja sebutkan perusahaan yang nggak ada manajernya. Mana fungsi planning? Bagaimana fungsi leadingnya? Bagaimana fungsi organizingnya? Bagaimana fungsi controllingnya atau monitoringnya? Ya. Jadi manajemen is needed. Jadi kenapa kita perlu belajar manajemen? Kenapa kita perlu belajar manajemen? Manajemen memang diperlukan.
di semua organisasi, baik organisasi yang kecil maupun besar. Kemudian, management is needed in all type of organization. Manajemen diperlukan di semua bentuk organisasi, tipe perusahaan. Baik profit maupun non-profit pasti perlu seorang manajer. Kemudian manajemen is needed in all organization level. Di setiap level organisasi diperlukan. Makanya teman-teman tadi lihat kan, ada level frontline management, ada middle maupun top management ya. Jadi all organization level memerlukan sosok manajer, baik tingkat bawah maupun tingkat yang paling atas. Sekali lagi, kemudian selanjutnya management is needed in all organizational area. Jadi semua area atau semua lingkup organisasi membutuhkan manajer. Manufacturing, marketing, human resource, accounting, information system atau IT dan sebagainya itu perlu manajer. Ya, ini bisa dilihat. Teman-teman bisa lihat. Nah, management is universally needed in all organizations. So we want to find ways to improve the way organization are managed. Jadi, karena fungsinya memang umum ya, we want to find ways to improve the way organization. Jadi dengan adanya seorang manajer itu diperlukan justru cara yang bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik, ya. Meningkatkan atau mengimprove the way organization are managed. Jadi dengan adanya seorang manajer, kita tahu bahwa perusahaan itu perlu di-manage. Ya. Setiap organisasi atau perusahaan yang terkelola dengan baik, yang di-manage dengan baik, akan menghasilkan apa? Loyal customer base. Jadi customer-nya akan loyal, akan mampu. Karena apa? Manajernya mampu membangun suatu aktivitas yang mengelola customer. Bagaimana customer-nya punya loyal pada perusahaan yang dibangun. Kemudian bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik. Ya. Begitu juga sebaliknya. Bila perusahaan tidak dikelola dengan baik atau poorly managed, maka tentunya kebalikannya, akan kehilangan customer dan keuntungan. Nah, akhirnya teman-teman tahu, dengan mempelajari manajemen, you will be able to recognize poor management and work to get it corrected. Jadi, teman-teman dengan belajar manajemen itu mampu memahami, mengenali manajemen yang kurang baik dan kemudian membuatnya atau merubahnya menjadi manajemen yang lebih baik. Begitu juga dengan mempelajari manajemen bisa memahami dan mendukung suatu pengelolaan perusahaan lebih baik lagi. Jadi support good management. Dan manajemen yang baik didukung semakin baik ya. Ya, semakin mengetahui manajemen, akhirnya kita tahu posisinya ya. Mendukung perusahaan atau manajemen sehingga perusahaan berkembang lebih baik. Oke, yang kedua selanjutnya the reality of work. The reality of work. Another reason for studying management is the reality that for most of you, once you graduate from college and begin your career, you will either manage or be managed ya. Begitu kamu lulus dari tempat kuliah ini, kamu akan menjadi seorang pemimpin atau seorang yang dipimpin, ya kan? Nah, memahami manajemen dari sekarang
itu menjadi atau foundation upon which to build your management knowledge and skill. Jadi kamu bisa sebagai dasar atau landasan untuk mengembangkan skill dan pemahaman tentang manajemen. Sejak sekarang, nanti di kuliah-kuliah berikutnya semakin memahami apa itu skillnya seperti apa, knowledge-nya seperti apa. Ya. Atau bila Anda setelah lulus ini belum jadi manajer, atau Anda tentunya bekerja dengan seorang manajer di bawah manajer ya. Ini yang penting. Jadi kalian bisa memahami. Oh, manajer itu seperti ini, saya harus dengan pengalaman atau dengan pekerjaan ini bagaimana bekerja dengan bos ya, bekerja dengan bos. Bagaimana bos bekerja. Kemudian kita bisa melihat insight-nya. Oh, bos dari teori kemarin begini, atau yang saya dapatkan teori begini, yang seperti tadi di awal, bagaimana poorly manage atau yang dikelola kurang baik menghasilkan seperti apa, dan yang manajemen yang baik kita tahu seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana behave ya, perilaku seorang manajer, serta bagaimana fungsi dari suatu organisasi itu bekerja dengan memahami atau dengan belajar manajemen. Jadi yang penting apa? Semua pelajaran itu harus dipelajari, harus dipahami, supaya nanti teman-teman memahami betapa belajar banyak hal itu berguna untuk semakin kita punya banyak pengetahuan, semakin mampu kita menjaga diri, menjaga kemampuan, mengasah kemampuan ya, menjaga sikap di perusahaan di mana kita bekerja. Itu sih yang penting ya teman-teman, belajar manajemen itu juga mengelola diri ya, mengelola diri tentunya sebelum mengelola orang lain. Kita juga harus bisa mengelola diri sendiri. Itu sih intinya. Manajemen itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri sebelum bisa mengendalikan orang lain. Oke, teman-teman, sampai di sini kuliah mengenai pendahuluan tentang manajemen dari buku Robbins and Coulter. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan semua yang mengikuti kuliah ini dengan baik, dan semoga berguna buat teman-teman semua dalam kuliah ini maupun nanti waktu berkarir. Terima kasih atas perhatiannya.